Halo semuanya, hari ini kita mau bahas sesuatu yang, penting banget nih dan mungkin agak sensitif. Kita akan ngomongin soal penemuan cadangan uranium raksasa di Kalimantan. Pertanyaan besarnya, ini sebuah ancaman atau justru jadi harapan baru buat masa depan Indonesia? Oke, jadi ancaman atau harapan. Uranium itu kan elemen yang punya dua sisi ya. Satu sisi bisa menyalakan kota, bisa jadi solusi krisis iklim, tapi di sisi lain potensinya untuk menghancurkan juga ada. Nah, sekarang dilema ini ada di depan mata kita di Indonesia. Jadi ini sebenarnya berkah atau malah jadi bencana? Coba deh bayangin, harta karun ini terkubur diam-diam di bawah hutan Kalimantan. Ya, tanah yang selama ini kita banggakan sebagai paru-paru dunia. Ini bukan lagi soal kayu atau batu bara. Ini soal uranium. Pertanyaan yang lebih dalam lagi adalah, kita ini siap nggak sih untuk menggali dan mengendalikan kekuatan sebesar ini? Oke, biar kita semua bisa ngikutin alurnya, ini dia yang bakal kita bahas. Pertama, kita dalemin dulu dilema yang ada di Kalimantan. Terus kita lihat sisi cerahnya, yaitu janji energi nuklir. Habis itu, kita hadapi kenyataan soal ancaman lingkungan dan manusianya, dan gimana cara mengelola risikonya. Terakhir, kita coba belajar dari pengalaman dunia, dan dengerin suara lokal sebelum kita sampai di posisi Indonesia sekarang ini. Nah, kita masuk ke bagian pertama, dilema yang terkubur di Kalimantan. Disinilah inti masalahnya. Ada potensi harta karun radioaktif yang nilainya luar biasa, tapi di saat yang sama, ada tanggung jawab kita buat melindungi salah satu hutan hujan tropis terpenting di planet ini. Benturan dua kepentingan besar. Jadi, ini dia poin kuncinya. Menemukan uranium itu bukan sekedar soal gali tambang dan dapat logam. Sama sekali bukan. Ini adalah soal keputusan politik yang menentukan arah energi kita. Ini juga dilema etika soal lingkungan. Dan yang paling penting, ini adalah taruhan besar buat masa depan bangsa kita. Oke, sekarang kita lihat dari sisi positifnya ya, sisi yang penuh harapan. Inilah janji dari energi bersih nuklir, sebuah visi di mana masa depan Indonesia bisa terang benderang dengan emisi karbon yang hampir nol. Ini bisa jadi lompatan besar dalam transisi energi kita. Dan potensinya ini luar biasa besar loh. Kita nggak lagi ngomongin jumlah yang kecil. Perkiraan cadangan di satu kabupaten aja, di Melawi, Kalimantan Barat, itu mencapai 24.112 ton. Biar ada gambaran, jumlah segini itu langsung menempatkan Indonesia di peta uranium dunia. Ini aset nasional yang sangat-sangat strategis. Terus, apa artinya angka sebesar itu buat kita? Nah, potensi ini setara dengan puluhan gigawatt listrik bersih. Cukup untuk menyalakan jutaan rumah dan pabrik di seluruh negeri. Saking nyatanya potensi ini bahkan udah masuk loh ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL. Jadi ini bukan wacana lagi, Kalimantan Barat disiapkan jadi garda terdepan. Tapi sebelum kita lanjut, coba kita mundur sedikit buat lihat sejarah uranium ini. Sejak pertama kali dikenali di akhir abad ke-18, sampai risetnya para ilmuwan hebat seperti Becquerel dan Marie Curie, uranium itu selalu punya dua wajah. Di satu sisi, dia adalah sumber energi bersih yang dahsyat. Tapi di sisi lain, dia juga bahan baku senjata pemusnah massal. Nah, dualitas inilah yang bikin pengelolaannya jadi super sensitif dan krusial banget. Nah, sekarang kita harus siap-siap lihat sisi lain dari koin ini. Sisi ancamannya, baik untuk lingkungan maupun untuk manusia. Ini soal harga yang mungkin atau bahkan pasti harus kita bayar demi yang namanya kemajuan energi. Di sini nih dilema besarnya kelihatan jelas banget. Di kolom harapan, kita punya energi bersih, rendah emisi, kedaulatan energi, pembangunan industri. Keren banget kan? Tapi di kolom ancaman ada deforestasi, kontaminasi air tanah, limbah radioaktif yang umurnya ribuan tahun, dan resiko kesehatan buat masyarakat. Ini benar-benar dua sisi mata uang yang harus kita timbang dengan super hati-hati. Kita bedah satu-satu ya risikonya. Pertama, membuka tambang itu artinya menebang hutan primer yang jadi rumah buat satwa endemik. Para aktivis bilang ini ancaman eksistensial, misalnya buat orang utan. Kedua, ada resiko kontaminasi air tanah dan sungai oleh zat radioaktif yang bisa meracuni seluruh rantai makanan. Dan yang ketiga, ini tantangan terbesarnya. Gimana caranya kita mengelola limbah radioaktif atau tailing yang bahayanya bisa bertahan ribuan tahun? Terus gimana cara kita ngukur risikonya?
Ada standarnya. Batas dosis radiasi yang dianggap aman untuk publik itu 1 milisievert per tahun. Biar gampang, sekali CT scan seluruh tubuh itu bisa ngasih dosis beberapa kali lipat dari angka itu. Tapi bedanya, kalau di area tambang, paparannya itu bisa terus-menerus dan konsentrasinya bisa jauh lebih tinggi kalau nggak dikelola dengan benar. Angka ini jadi patokan penting seberapa ketat pengawasan yang kita butuhkan. Tapi tentu aja ada upaya buat ngatasin ini. Di bagian ini kita bakal lihat gimana resiko radioaktif ini coba dikelola. Pertanyaannya, apakah teknologi dan regulasi kita sekarang benar-benar mampu menjinakkan kekuatan atom? Oke, kita ambil contoh ancaman paling gede, pencemaran air. Secara teknis, ini bisa dicegah. Gimana caranya? Pertama, survei geologi yang detail banget buat tahu aliran air tanahnya kemana. Kedua, fasilitasnya dibangun dengan rekayasa canggih, pakai lapisan anti bocor. Ketiga, selama tambang beroperasi, ada sensor radiasi yang memantau non-stop. Kalau ada apa-apa, bisa langsung ketahuan. Dan yang terakhir, limbahnya itu disimpan di fasilitas khusus yang tertutup rapat dan aman buat jangka panjang. Dari sisi aturan, pengawasannya juga berlapis-lapis. Ada BRIN dan Bapeten yang jadi wasitnya, ngawasin semua kegiatan nuklir. Terus ada Kementerian ESDM yang ngurusin izin tambangnya. Dan yang paling penting, sebelum satu sekop tanah pun digali, wajib ada AMDAL, analisis dampak lingkungan yang super ketat. Pemerintah juga sekarang lagi melirik teknologi baru, namanya SMR, atau reaktor modular kecil, yang katanya lebih aman dan bisa kerjasama dengan negara lain seperti China atau Rusia. Oke, selanjutnya kita coba lihat gambaran yang lebih luas. Gimana sih negara lain ngurusin hal beginian? Dan yang nggak kalah penting, gimana dampaknya buat orang-orang yang tinggal di sana, masyarakat lokal? Coba kita bandingin sama Iran misalnya. Program nuklir mereka itu punya dua tujuan, buat energi sipil dan militer. Hasilnya, kontroversi di seluruh dunia dan sanksi ekonomi yang berat. Nah, pelajaran buat Indonesia apa? Indonesia kan udah jelas, tujuannya cuma buat energi. Jadi kuncinya adalah transparansi total. Harus patuh 100% sama aturan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA dan perjanjian non-proliferasi nuklir, biar dunia percaya sama niat baik kita. Di tengah semua rencana canggih dan perdebatan internasional ini, ada satu suara yang gak boleh kita lupain. Suara yang paling penting, suara warga lokal. Kekhawatiran mereka itu sederhana, mendasar, dan sangat masuk akal. Mereka bertanya, apa jaminannya buat tanah leluhur kami? Dan apa jaminannya buat kesehatan anak cucu kami nanti? Nah, dari sisi pemerintah, jawabannya adalah komitmen. Komitmen bahwa semua pembangunan akan pakai AMDAL yang sangat ketat. Komitmen bahwa masyarakat akan dilibatkan di setiap tahap. Dan komitmen bahwa akan ada kompensasi yang adil buat semua yang terdampak. Tentu saja, janji ini harus dibuktikan dengan implementasi di lapangan. So, semua ini membawa kita ke kesimpulan. Indonesia sekarang benar-benar ada di persimpangan jalan yang sangat menentukan. Proyek uranium ini bukan lagi cuma proyek energi. Ini sudah jadi ujian etika dan ujian kedewasaan kita sebagai sebuah bangsa. Pada akhirnya, keputusan apapun yang diambil nanti, itu bakal jadi cerminan diri kita sebagai bangsa. Cermin yang akan menunjukkan gimana cara kita menyeimbangkan 3 hal besar. Dorongan untuk maju secara ekonomi, tanggung jawab buat menjaga alam, dan kewajiban untuk memastikan adanya keadilan sosial bagi semua. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mungkinkah kekuatan atom ini hidup berdampingan dengan hutan Kalimantan yang rapuh dan kesejahteraan masyarakatnya? Dan yang paling penting, seberapa besar harga yang menurut Anda layak kita bayar demi mendapatkan cahaya dari energi nuklir? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan membentuk wajah Indonesia di masa depan.